Halo kawan pajak, berjumpa kembali nih di sini dalam acara Baim Bay Podcast, Bepanderan Beramaian bersama Kanwil DJP Kaselteng. Pada episode kali ini, kita akan mengusung tema yang muda, yang berkarya. Pasti kawan pajak penasaran nih, siapa sih tamu kita kali ini? Tamu kita kali ini adalah seorang kakak cantik nih. Kakak cantik ini adalah salah satu pengharum nama Kalimantan Selatan. Kita langsung menyapa kakaknya nih. Halo kak, Halo. selamat datang Kak Raras. Iya, terima kasih udah diundang di sini. Nah, kawan pajak perlu ketahui nih, Kak Raras ini adalah salah satu kontestan pada pemilihan Putri Indonesia tahun 2020 yang merupakan perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Betul kan Kak ya? Bener Benar banget. banget. Oke Kak. Nah, mungkin terlebih dahulu kita persilakan Kak Raras nih untuk perkenalan diri. Siapa sih Kak Raras ini? Ya, silakan Kak. Oke, terima kasih. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Ayu Putri Saraswati. Kerap disapa Raras, biar lebih akrab aja ya. Ya. Ya, kemarin saya sempat mengikuti kegiatan pemilihan Putri Indonesia tahun 2020 dan berkesempatan mewakili Kalimantan Selatan. Oke Kak Raras. Nah, Kak Raras untuk saat ini Kak, mungkin di sini kan ini ya masih masa-masa pandemi nih Kak ya. Apa Benar. sih kesibukan Kak Raras saat ini Kak? Kalau kesibukan saat ini nih karena lagi musim pandemi ya, Hmm? jadi lebih seringnya kerja aja sih. Kebetulan saya juga karyawan di salah satu bank swasta. Terus juga paling kalau misalkan weekend siaran-siaran biasa aja. Kenapa sih Kak Raras ini tertarik nih untuk mengikuti ajang untuk pemilihan Putri Indonesia tahun 2020? Sebenarnya saya udah tertarik di tahun 2019. Hmm. Karena kebetulan teman-teman saya juga pada ikut kan di 2017 Oh. itu perwakilan Kalsel teman saya dan 2018 juga teman saya. Terus karena saya juga mengikuti serangkaian persiapan mereka, Mm-mm. jadi saya juga tertarik nih pengen ikut kan persiapan-persiapan dari 2019. Cuman kebetulan di 2019 itu belum ada kesempatan izin dari kantor. Oh gitu. Iya, jadi saya gunakan waktunya untuk persiapan di tahun selanjutnya 2020. 2020. Iya, dan alhamdulillahnya di tahun 2020 dapat izin dari kantor untuk ikut kegiatan ini Putri Indonesia ini. Oh gitu Kak ya. Nah, pastinya kan kalau pemilihan Putri Indonesia ini kan pasti Mhm, juga banyak saingannya Kak ya. Yang merupakan dari 34 provinsi betul Kak ya? betul. Dari 34 provinsi yang nantinya juga akan mewakili Indonesia ya ke ajang Mhm. internasional seperti itu Kak. Nah, seberapa antusias sih Kak? Kakak di sini kan pastinya nih dari beberapa saingan atau mungkin di sini peserta lain juga mungkin memiliki keahlian-keahlian yang mungkin bisa dibilang ada kesamaan dari satu kontestan satu dengan kontestan lain. Nah, jadi waktu itu saya kan berniat untuk mewakili Kalsel nih. Hmm. Habis itu udah mulai nyari-nyari kira-kira perwakilan Kalsel siapa aja ya gitu Hmm. kan. Karena di tahun 2017 sebelumnya itu audisi langsung ke Jakarta. Oh gitu. Cuman di 2018 itu audisinya di Kalimantan. Jadi Kalimantan Selatan, Kalteng, Kalbar dan lain-lain itu audisinya per Kalimantan. Oh per Di tahun Kalimantan. 2019 kebetulan mandiri lagi langsung ke Jakarta. Hmm. Nah, saya penasaran kan sebelumnya di 2020 nanti kayak gimana ya ininya untuk audisinya gitu Hmm. kan. Ternyata langsung ke Jakarta. Langsung Nah, Jakarta ya. sebenarnya kalau misalkan langsung ke Jakarta itu lebih berat karena kita kan nggak tahu siapa aja nih dari Kalsel yang Betul. bakal ngewakilin untuk Mewakilin. ngambil sas Kalselnya ini gitu Oh kan. gitu. Dengar-dengar lah dari teman-teman, kayaknya ada orang Kalsel yang kebetulan tinggal di Jakarta, pengen Hmm. ikut juga, ada beberapa orang gitu kan. Terus waktu itu saya udah mulai nyari nih, siapa ya yang ngewakilin Kalsel? Udah dapat beberapa nama, saya kepoin lah ya kan sama teman-teman. Wah, ternyata saingannya lumayan berat. Oh gitu Kak ya. Iya, dari segi pekerjaan, dari segi physically di luar dilihat cantik Hmm. banget gitu kan. Terus juga mumpuni lah pokoknya dia kan. Aduh, nanya kan sama teman-teman gimana nih aku bisa nggak ya kayak gini gitu kan. Iya. Bisa kok, bisa. Ayo semangat kata teman-teman gitu kan. Ya udahlah, tetap persiapan, tetap belajar lebih baik lagi, lebih baik lagi. Lalu audisilah ke Jakarta. Audisi ke Jakarta itu sebenarnya audisi 2 hari. Iya. Hari pertama untuk ukur tinggi badan dan berat badan, terus fitting beberapa pakaian. Audisi kedua itu langsung interview.
Nah, karena kebetulan saya cuma dapat izin 1 hari dari Oh kantor, gitu. jadi saya pilih audisi yang interviewnya. Oh, Iya, oke. saya koordinasi sama pihak YPI-nya, ini kira-kira saya boleh nggak ikut audisinya yang 1 hari aja, yang lebih penting lah interview kan, Hmm. ketemu sama jurinya langsung. Terus kata YPI, oke nggak apa-apa Raras, tapi nanti kamu pulangnya pasti agak telat ya, karena setelah itu kamu akan fitting, ukur tinggi Oke. badan, ukur berat badan segala macam Oh kayak gitu kan. jadi ini ya, jadi dijadikan 1 hari ya audisinya ya? Betul, iya. Nah, di situ kan posisi saya ikut audisi udah di hari kedua nih. Hmm. Sementara teman-teman yang udah di hari pertama mereka udah dapet teman masing-masing, terus Oh juga udah gitu. kenal satu sama lain. Nah, di situ saya ketemu yang berdarah Kalsel juga itu ada Mm-mm. 2 orang. Oh gitu. Iya, ada 2 orang. Nah, kalau Putri Indonesia ini biasanya dilihat dari silsilah keluarga juga. Oh, Silsilah oke. keluarga, terus misalkan dia domisili di mana, di situ dia kemungkinan untuk mewakili provinsi tersebut. Oke. Kayak gitu. Jadi ada yang berdarah Kalsel, ada 2 orang. Waduh, jangan-jangan dia nih yang bakal ngambil Iya. sas Kalselnya. Sementara kalau saya sendiri itu silsilah keluarga saya Jawa Timur. Hmm. Cuman saya lihat untuk perwakilan Jawa Timur kayaknya udah oke banget nih untuk Jawa Timur, Iya, nggak iya. mungkin saya ngambil sasnya gitu kan. Terus udah gitu, udahlah audisi dipanggil untuk interview itu 5 orang. 5 orang. Perwakilan dari 5 provinsi Kalimantannya. Oke. Iya. Berarti bisa dibilang gini Kak ya. Apa namanya? Tadi kan Kak Rara sempat bilang nih ya, di Mhm. mana eh, sesuai dengan domisilinya dan Iya. silsilah keluarganya. Mhm. Berarti kalau seandainya nih contoh nih Kak Raras, contoh aja ya Kak Raras, Iya. domisili atau memang bertempat atau tinggal home base-nya di Kalimantan nih, lebih Mhm. tepatnya di Kalsel ya. Terus kemudian apakah bisa nih Kak, contoh memilih sasnya atau mungkin dari provinsi lain? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan ya? Iya. Jadi sebelumnya saya pernah nanya ke teman-teman saya yang sebelumnya di Mm-mm. Putri Indonesia Kalsel itu juga, dia ada keturunan Bengkulu. Oh gitu. Iya, terus ditanya, Mm-mm. "Kamu nggak pengen ambil sas Bengkulu aja?" Gitu, waktu Mm-mm. interview ditanya kayak gitu. Oh gitu Jadi ya. ditawarin. Terus teman saya lebih milih untuk Kalimantan Selatan kayak gitu. Oke. Jadi waktu yang saya interview itu kan berlima tuh perwakilan Kalimantan Mm. semua. Terus untungnya dan alhamdulillahnya saya dapat untuk mewakilin Kalimantan Kalimantan Selatan. Selatan ya. Iya. Jadi pada saat interview itu ada Mm-mm. kemungkinan juga untuk gugur. Oh gitu. Mm-mm. Entah dia nggak dapat sasnya Mm-mm. atau memang dari kualifikasinya nggak masuk Oke. gitu. Dari tadi seperti Kak Raras jelasin nih ya Mhm. terkait dengan tadi untuk audisi tahun 2020 itu langsung ke Jakarta nih Kak. Mhm. Nah, apakah memang Kak contoh nih di situ sebelum mengikuti audisi pemilihan Putri Indonesia yang nantinya dilaksanakan di Jakarta itu apakah ada tahapan-tahapan sebelumnya Kak yang mungkin dari daerah tersendiri atau mungkin ngadain untuk seleksi terlebih dahulu untuk bisa ikut ajang Putri Indonesia ini Kak? Jadi kemarin yang waktu saya itu 2020, Hmm? kebetulan saya mandiri sendiri, Oh gitu. nggak di bawah dinas pariwisata, nggak Iya? di bawah dinas kebudayaan juga. Oh gitu. Cuman dengar-dengar dari dinas juga ngeluarin perwakilannya juga gitu. Cuman saya kurang tahu nih kalau pas di Jakarta Hmm. audisi nggak ketemu sama yang Oh gitu. diiniin sama dinasnya. Oke. Tadi Mm-mm. tadi dari tahapan audisi nih Kak ya, itu memang pada saat udah lolos langsung masuk karantina atau seperti apa Kak? Jadi pada saat udah lolos kita dikasih waktu itu kurang lebih 3 hari Mm-mm. untuk nyiapin prakarantinanya. Oh gitu. Prakarantinanya nggak nginep, prakarantina Oke. nggak nginep, itu cuman berkegiatan dari pagi sampai sore jam Iya. 3 jam 4 itu untuk pembekalan dulu selama 3 hari. Setelah Oke. itu free 1 hari untuk Mm-mm. persiapan karantina, baru Mm-mm. masuk karantina kurang lebih 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu ya. Iya. Jadi itu dari 34 provinsi tadi ya. Mm-mm. Kurang lebih untuk tahun 2020 itu finalisnya ada berapa Kak? 39. 39 ya. Yang tadi Kakak jelasin di DKI itu sendiri DKI-nya ini nambah, ada ada berapa? 6. Ada 6 Mm-mm. orang ya. Dari tiap provinsi 1 orang, khusus DKI ada 6 orang ya Kak ya. Betul. Lah, dari masa karantina itu Kak, pengalaman apa sih Kak yang mungkin bisa Kakak dalam artian mungkin ini ya selalu teringat nih atau mungkin pengalaman berharga yang diperoleh selama masa karantina tersebut Kak? Nah, jadi kan dalam pemikiran saya nih, wah ini audisi Putri Indonesia isinya udah pasti cewek semua. Iya. Udah tau kalau cewek rempong ya kan. Bener-bener. Terus kalau misalkan kita kan mewakilin provinsi kita sendiri, Betul. beda kan, pasti Iya. beda cara bersikap, cara ininya dan Iya. segala macam sama provinsi lain gitu Iya. kan. Ketemu sama 39 orang.
bisa nggak ya temenan sama mereka gitu Iya, kan. benar-benar. Tapi ternyata waktu kita udah karantina, kita Ya. bener-bener bukan kayak orang bersaing. Oh gitu. Iya, Seperti bener-bener bukan kayak keluarga orang gitu bersaing, ya? bener banget. Jadi kalau misalkan hari pertama karantina nih Mhm, kegiatan pagi sampai sore, kadang sampai malam kalau mhm. misalkan latihan koreo, Oh, itu nggak langsung tidur. Ngumpul di salah satu kamar, heeh. semua bareng-bareng cerita, curhat, Oh hari ini aku gitu. capek banget tahu, tadi pas pembekalan aku ketiduran tahu gitu-gitu, sampai Oh gitu. kayak gitu, heeh. Jadi bukan kayak yang bersaing setelah Mhm. setelah pembekalan langsung ke kamar belajar untuk ini itu, enggak juga Oh sebenarnya. gitu. Jadi kalau misalkan kayak orang-orang nanya, "Gimana Kak persaingannya di sana?" Kayak berasa bukan persaingan sebenarnya. Benar benar benar. Iya, Oke, karena memang dipertemukan dari 34 provinsi ya, gitu mhm, dari berbagai perbedaan sikap, sifat gitu iya kan ya, betul, perilaku, budaya juga kan pastinya mhm. ya kayak pengalaman yang selama di karantina. Itu memang yang diajarkan memang dominan soft skill atau memang seperti apa tuh, Kak? Jadi macem-macem sih Mhm, sebenarnya, manner kita juga di situ mhm. diperhatikan. Oh gitu. Ketika udah karantina, ketika masuk karantina, dari pagi bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu pasti diamatin sama, chevron-nya. Jadi, ada beberapa chevron, ada kurang lebih 8 chevron itu ngawasin 8 provinsi kurang lebih, Oh gitu. mhm. Jadi nanti pagi dia bertugas untuk ngebangunin kita, ngetok-ngetok kamar. Oke. Dibuka lah pintu kamar nih, oh ada yang belum siap, berarti Mhm, penilaiannya nanti kayak gimana gitu. Kalau oke. misalkan diketok-ketok kamar nggak ada yang keluar, ternyata orangnya udah di resto untuk Heeh. sarapan, itu beda lagi penilaiannya. Oh gitu, Kayak berarti setiap gitu-gitu. sikap yang bisa dibilang perilaku Mhm. selama karantina itu juga masuk Iya. dalam kategori penilaian ya? Iya, walaupun kayak Oke. misalkan nih, oh hari ini jadwal kita pembekalan dari jam 8 pagi sampai 3 sore. Heeh, Kita break ya, nanti sambung lagi habis maghrib oke. sampai jam berapa gitu. Pas break itu bukan berarti kita nggak dinilai. Oh gitu. Jadi kita juga dinilai, misalkan break kamu ngapain aja, males-malesan kah, atau siap-siap, prepare dan segala macam, itu juga dinilai. Oke, siap. Oke, Kak Laras. Nah, yang seperti Kak Laras jelasin tadi tuh, Kak, ya, Mhm. kalau dari hasil kekepoan kita-kita nih, di situ Kak Laras pernah ya menjadi wakil 3 Galuh Kota Banjarbaru. Ya Bener, Kak, benar, ya? iya. Iya. Padahal kalau, Kakak tadi perkenalan nih, Kakak ini Mhm, kan domisilinya Banjarmasin nih, Banjarmasin. Kak. Lah, itu gimana, Kak, kok bisa mengikutin, apa namanya, kontes yang berada di Kota Banjarbaru? Apalagi nih istilahnya apa kalau ini di sini? Anananggaluh ya? Oke. Itu bisa diceritakan, Kak, itu tahun berapa untuk mengikutinya atau seperti apa tuh, Kak? Jadi waktu itu saya ikut kegiatan Nananggaluh Kota Hmm, Banjarbaru itu di tahun 2017. 2017. Mhm. Kenapa saya pilih Banjarbaru? Mhm, Karena kebetulan saya ikut, agensi modeling di mhm. Banjarbaru. Oh gitu. Jadi kegiatannya lebih banyak di Kota Banjarbaru. Terus Oke. kebetulan di agensi itu juga anak-anak duta wisata Nananggaluh Mhm, Banjarbaru juga. Jadi kan oke. dapat linknya dari mereka kayak, ini nanti ada ini loh, ada audisi untuk yang Oke. tahun 2017. Kamu mau ikut nggak Ras? Soalnya Mhm, badan udah lumayan tinggi nih, bagus untuk ikut duta wisata gitu kan. mhm, Itu posisinya saya baru terjun di dunia pageant ya. mhm. Baru terjun di dunia pageant itu 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan Heeh, ya. udah langsung ditawarin ikut ke audisi duta wisata itu. Saya Oke. ngerasa, waduh, bisa nggak? Baru juga join gitu kan. Apa sih bekal yang dipunya nih belum cukup banget buat ikut kegiatan kayak gitu. Cuman kata teman-teman nggak apa-apa, coba aja. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu nih gimana hasilnya gitu kan. Ya udahlah, nyoba-nyoba gitu. Coba ikut yang Banjarbaru. Akhirnya, diajarin sama teman-teman senior yang di Mhm. sana ya kan, yang sama agensinya juga, diajarin apa aja nanti yang bakal, dibahas kalau misalkan ikut Nananggaluh itu, Gimana tahapan-tahapan seleksinya, tahapannya apa apa aja yang harus aja, dilakukan gitu kan ya? betul. Baru, ikutlah di hari audisi, kebetulan dan alhamdulillahnya, Mhm. saya yang paling tinggi di sana. Oh gitu. Jadi waktu masuk ruangan audisi semua pada nengokin, saya kira saya salah baju apa gimana nih gitu kan, bingung. Ternyata pas udah ngobrol sama teman-teman, kamu tinggi banget gitu. Sebenarnya saya sendiri sebelum mengenal dunia pageant ini Mhm, sangat minder karena mhm. saya terlalu tinggi. Oh gitu. Iya, jadi kayak teman-teman tuh kadang kalau misalkan lagi main bareng, aku nggak mau duduk deket Raras, aku nggak mau berdiri samping Raras, ketinggian ketinggian pada gitu kan. Jadi minder kayak kenapa aku dijauhin sama teman-teman gitu Iya kan. bener.
Cuman pada saat join ke dunia pageant barulah ngerti tinggi kamu yang kamu punya ini ternyata bisa kamu manfaatin Ras gitu. Ikut dunia kayak gini, tinggi itu sangat diperlukan gitu Betul, kan. betul. Akhirnya ya udah, akhirnya join dan alhamdulillahnya pertama kali banget join di dunia pageant dapat gelar wakil 3. Sebenarnya nggak nyangka juga kok bisa ya gitu. Padahal kan baru bekal yang dipunya nggak terlalu banyak gitu kan. Baru banget join di dunia kayak gini, kok bisa Betul. langsung dapat gelar gitu. Tapi ya disyukurin kata teman-teman Benar, kan. benar, Berarti benar. kamu berpotensi Ras gitu. Akhirnya setelah itu baru ikut kegiatan Kemenpora. Oke. Iya, karena kan Duta Wisata dibawahi Dinas Pariwisata dan Ya. Kebudayaan dan Olahraga gitu. Jadi Kemenpora ngasih info nih ke provinsi-provinsi ada kegiatan keliling Indonesia namanya Kirap Pemuda gitu kan untuk menyebarkan virus-virus kepemudaan lah bahasanya gitu Oke. kan. Terus majulah saya untuk mengikuti kegiatan ini. Cuman nggak sendirian, ada Oke. beberapa rekomendasi juga dari dinas. Jadi kalau misalkan kegiatan Kemenpora itu kan berpasangan nih, Oh cowok gitu? cewek Iya. sepasang. Itu kemarin ada 3 pasang, itu ke provinsi dulu yang Oh, provinsi ngewakilin dulu, Kalsel, mewakili jadi per Kalsel, kota oke. dulu yang ngewakilin Kalsel. Terus yang dari Banjarmasin ada 2 kalau nggak salah, 2 2 pasang. pasang ya? Nah kebetulan pada saat itu kegiatan Kemenpora itu baru banget. Baru banget. Jadi belum ada banyak yang tahu kalau kegiatan Oke, Kemenpora itu memang bakal kayak program gimana. Kemenpora yang baru ya? Iya betul. Jadi perwakilan dari dinas pun nggak terlalu banyak gitu Oke. kan. Cuman kalau misalkan dari Banjarbaru sendiri kan udah 3 nih. Mm-mm. Saingan udah 3. Nanti di yang Banjarmasin ada 2 gitu Iya. kan. Mikir banget, aduh gimana. Terus itu saya tahun 2017 kan sambil bekerja di salah satu radio di Banjarmasin. Oke, iya. Jadi bagi waktu juga lumayan sulit karena siaran saya weekdays, Senin sampai Weekdays ya? Jumat. Oke. Bener-bener 1 minggu lah bahasanya kan kerja Oke. nih siaran. Gimana ya nyiapin untuk kegiatan Kemenpora nih. Cuman karena siarannya juga sampai siang, jadi alhamdulillah ada waktunya. Kebetulan satu hari itu perlu ke dinas provinsi pagi. Oh gitu. Saya lagi siaran. Aduh gimana ya ini, pasangan saya udah di provinsi kan. Udah provinsi ya? Itu untuk pembekalan tuh finalnya lah siapa yang bakal dipilih untuk mewakilin Kalsel gitu kan. Akhirnya saya izin sebentar sama produser, saya sebentar aja nih kurang lebih sejam aja Sejam ke aja ya? provinsi, ke dinas provinsi, boleh nggak gitu. Dan alhamdulillah dibolehin kan. Jadinya ke dinas provinsi, pembekalan, terus ikut tes-tes dan segala macam. Terpilihlah saya sama pasangan saya namanya Fikri, itu untuk mewakilin Kalsel. Mewakili Kalsel. Jadi bisa dibilang dari 5 5 calon pasang, tadi ya, 5 pasang calon di sini ada yang memang terpilih dari Kak Rara sama Kak Fikri ya, untuk mewakili betul. Kalsel untuk mengikuti program Kemenpora yang Kirap Pemuda. keliling itu ya. Oke. Dalam bayangan kita kan, wih enak banget nih keliling Indonesia Iya, gitu bener. kan. Udah dibayarin, udah tahu Dibayarin, mana-mana ya. Gitu. dikasih uang saku Nah, gitu-gitu gitu. kan. Terus tahu keliling-keliling Indonesia. Ternyata ya nggak cuman keliling doang, kita juga ada tanggung jawab kita di setiap tempat yang kita datengin itu untuk yang ngajak pemuda-pemuda gitu untuk berkegiatan bersama kita gitu kan. Dan kegiatannya itu biasanya kalau misalkan mampir ya ke Lombok. Iya. Hari pertama kita udah langsung upacara. Oke. Upacara panas-panasan. Kalau dalam pikiran teman-teman mah, wih enak banget ya Raras dapat kesempatan keliling Indonesia gitu. Iya. Padahal nggak tahu Liburan itu kegiatannya apa santai-santai aja. gitu ya. Iya, bukan kayak enak cuman nikmatin provinsi yang kita mampirin doang, Benar, tapi ada benar. kegiatannya di sana Iya. gitu. Dan itu benar-benar sama kayak Putri Indonesia tadi, gabung sama bermacam-macam orang dari 34 provinsi. Dan kalau yang Kemenpora ada dari 5 keagamaan perwakilannya. Itu kita juga benar-benar toleransinya tinggi banget lah satu Iya, sama benar, lain. benar. Karena kan budaya beda Iya, gitu kan, pasti. sifat, sikap. Sikap. Terus juga Lagi baru kenal juga ya. baru kenal udah langsung karantina. Iya. 3 hari langsung diberangkatin. Oh. Kayak gitu. Yang bener-bener baru bangun tidur lihat mereka, mau tidur lihat mereka lagi gitu kan. Bosen 3 bulan, tapi di hari-hari terakhir pas udah mau pisah kayak aduh bisa nggak sih ini diperpanjang gitu. Bener. Karena Udah sudah enak berasa banget jadi saudara ya. Iya, Udah bener. kemana-mana bareng, terus kemudian satu karantina ya, satu asrama ya seperti itu Kak ya.
Oke, Kak. Nah, kan seperti Kakak jelasin ya dari mulai Kakak mengikuti dunia pageant ini ya, dunia Mhm. pageant baik itu dari mulai kegiatan nanang galuh, terus kemudian sampai dengan yang terakhir adalah pemilihan Putri Indonesia nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, mungkin prasyarat khusus nih, Kak, prasyarat khusus untuk mengikutinya atau mungkin apakah memang yang bersangkutan itu harus memiliki soft skill tertentu atau memang dia memiliki keahlian tertentu untuk mengikutinya, Kak? Atau memang kalau dilihat memang mungkin, eee, hanya hanya melihat dari satu kemampuan aja atau gimana tuh, Kak? Sebenarnya kalau syarat khusus nggak ada sih, Mhm, cuman kalau setiap orang pasti kan punya bakat dalam betul, dirinya masing-masing mhm, kayak gitu. Tergantung si orang tersebut mhm, mengembangkan bakatnya apa enggak gitu betul, kan. iya, Nah, jadi kalau misalkan mengikuti kegiatan-kegiatan sudah pasti mhm, ada, penampilan bakat. Jadi betul, sudah pasti ada bakat kita yang harus ditampilkan mhm, gitu. Nggak ada yang kayak cuman ikut tes terus lolos gitu, nggak mmm, ada. oke, Apalagi kan di sini, kegiatannya kita ngewakilin provinsi kita. ya, Jadi udah pasti mereka minta bakat yang memang mencerminkan dari provinsi kita sendiri. oke, Misalkan kamu pintar nari, nari mmm, daerah, oke, atau kamu pintar nyanyi, nyanyi lagu daerah. oke, Nyanyi lagu biasa sama lagu daerah kan udah pasti pasti beda ya beda kan, itu, bener. kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, dari sini kan Kak Ras ini kan kalau dari cerita Kak Ras nih ya, dari semua pengalaman, prestasi-prestasi Kak Ras ini dari mungkin Kak Ras sudah pernah jadi penyiar radio, terus Mhm, sekarang juga masih menggeluti penyiar televisi nih, Kak, ya, dan apalagi Kakak ini juga sebagai seorang pekerja di perbankan, betul, iya, Kak, ya. Gimana sih, Kak, menyiasati kegiatan-kegiatan tersebut? Pasti padat dong kegiatannya ya dan pasti kayak, mungkin kalau bekerja dari Senin sampai dengan Jumat Jumat, pastinya ya, dan kemudian untuk saat ini juga masih aktif penyiar televisi mhm, nasional itu di hari Minggu, betul iya ya? betul Ya hari di hari Minggu. Minggu. Lah, liburnya kan cuma Sabtu aja nih, Kak. Mhm. Lah, apa nggak capek tuh, Kak? Sebenarnya kalau ditanya capek apa Ya, enggak, namanya kerja pasti capek ya, Kak. betul, ya. Namanya kerja pasti capek. Cuman kalau misalkan kita kerja sesuai dengan passion kita, Mhm, hobi kita, mhm. nggak akan secapek itu. Karena kita Oke, kan pasti enjoy untuk iya, jalaninya gitu kan. Apalagi, nyiar radio itu mhm, bener-bener saya yang aku pengen banget nih bisa mhm, ngomong di depan orang banyak mhm, gitu kan. Belajar dari nyiar radio, terus mhm, nyiar televisi. mhm, Jadi kalau misalkan nyiar televisi ini kita mhm. kan, satu program presenternya ada 3. Oke. Jadi ganti-gantian nih, minggu pertama siapa, Oke, minggu kedua siapa, minggu ketiga siapa. oke. Kalau pas saya lagi nggak nyiar, sebenarnya kayak pengen banget nyiar, Mhm. bukan pengen banget istirahat Oh jadinya. gitu, karena memang Karena sudah jadi kebiasaan iya, atau jadi mungkin kebiasaan dan hobi gitu rutinitas loh. ya, lebih tepatnya gitu Iya, ya? bener. Jadi kayak, aduh nggak sabar nunggu minggu depan biar siaran nih gitu Iya, kan. Cuman ya memang perlu waktu untuk istirahat, iya, kayak gitu kan. Kadang satu waktu, kalau misalkan lagi ada tawaran job atau mhm. apa, saya nolak karena pengen banget istirahat. Oh Cuman gitu. kadang kalau misalkan pas lagi istirahat, ternyata istirahat nggak ada kerjaan juga gimana ya gitu. Cuman apa, diem-diem doang di rumah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Oke, Kadang bingung juga, paling kayak, mensiasatinya googling-googling atau buka-buka YouTube, gimana orang nyiar, gimana ini, ya apa, menambah menambah kebiasaan kita gitu kan. oke, Belajar cara orang nyiar, oh ternyata kemarin aku kayak gini masih salah ya, masih kurang bener gitu. iya. Belajar lagi Menambah wawasan gitu-gitu. lah, Kak, ya. Jadi bisa Mhm. dibilang Kak Raras ini juga di waktu-waktu senggang istirahat juga masih tetap belajar nih ya. Luar biasa memang. Nah, Kak Raras, berarti dari pengalaman Kakak yang seperti yang Kakak jelasin tadi ya, itu contoh yang tadi sebelumnya jadi penyiar radio, terus Mhm. kemudian sekarang juga penyiar televisi itu juga sebagai modal utama ya. Mungkin di sini untuk, agar bisa gimana sih cara berkomunikasi yang baik. Mhm. Mungkin kalau benar, semua bisa benar Betul. ya untuk berkomunikasi, tapi kalau untuk yang baik seperti apa itu kan pasti harus belajar atau mungkin Mhm. memiliki kemampuan, betul Kak ya? Di mana Betul. itu sebagai modal utama Kakak di sini untuk mengikuti audisi-audisi dalam dunia pageant tersebut, betul Kak ya? Mhm. Ini mungkin sedikit membahas terkait sebelum Kakak bekerja nih. Berarti Mhm. Kakak sebelumnya ini, sempat belajar di Teknik, Politeknik iya, Negeri Banjarmasin, betul betul, Kak ya? mhm. Oke, lulus tahun berapa itu Kak? Tahun 2017, 2017 ya? Jurusan administrasi bisnis. Administrasi Iya, Bisnis. Terus habis itu baru memang masuk kan itu 2017 nih ya, dan mhm, Kakak tadi juga sempat cerita nih
cerita terkait apa namanya kakak mengikuti audisi Nananggalo. Lah Nananggalo. itu apa memang setelah lulus memang langsung ada informasi audisi pada saat kakak masih ikut ini ya agensi model ya, Modeling, modeling terus kemudian langsung terjun ke dunia pageant atau memang di situ setelah lulus atau memang langsung bekerja atau gimana tuh kak? Jadi waktu ikut kegiatan Duta Wisata itu sebenarnya saya lagi nyusun skripsi dan lagi magang juga nih di Oh kampus. gitu. Iya, jadi ya lumayan Di terkuras semester lah akhir gitu waktunya. ya? Iya, semester akhir. Lumayan terkuras lah waktunya karena kan Hmm, ikut Duta Wisata di Kota Banjarbaru. ya. Sementara kuliahnya di Kota Banjarmasin. Oh, Bolak-balik dan segala macam kan. Cuman alhamdulillahnya dosen pembimbing saya ini anak beliau itu ikut model cilik juga, jadi ngerti oke. lah dunia pageant, agak sibuk dan bagaimana kalau ikut audisi gitu kan. Dikasih kerenggangan kalau misalkan mau konsul atau ada revisi Hmm, boleh via email, nggak langsung oke. ketemu berhadapan sama Ya, dosen jadi pembimbing beri itu. kemudahan ya gitu ya. Iya, Oke, baik tadi kalau kita lihat nih dari pengalaman Kak Raras yang Kak Raras ceritain, di mhm, sini kita bisa bisa dibilang bisa mengambil kesimpulan nih ya. Sebenarnya setiap orang, apalagi untuk remaja zaman sekarang ya, mhm, itu pastinya setiap orang pasti punya bakat terpendam, betul Kak ya? bener banget, Punya bakat terpendam tergantung kembali ke diri pribadi masing-masing nih, betul, gimana cara memunculkan bakat tersebut, mengasah bakat tersebut, mhm, dan mungkin bisa dibilang hal itu bisa menjadi prestasi. Betul ya Kak betul, ya? Betul seperti itu. Dan kembali lagi nih kepada pribadi yang bersangkutan sendiri nih, gimana usaha mereka untuk bisa dibilang berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan. Oke Kak Raras. Nah kalau melihat dari cerita Kak Raras nih ya, mhm, dari banyak kegiatan, dari bekerja, dari sekarang aktif masih penyiar televisi ya, betul, penyiar televisi itu kan pasti banyak kegiatan yang padat banget ya Kak ya. mhm. Ada nggak sih Kak di sela-sela itu Kakak mungkin menyempatkan untuk berolahraga atau mungkin menyalurkan hobi yang lain nih Kak? Ada nggak sih Kak seperti itu Kak? Sebenarnya kalau olahraga itu bisa saya pakai waktu pulang kerja. Oh gitu? Heeh, kadang pulang kerja kan jam 6 jam 7. Nah, itu bisa Mhm, diambil 1 jam karena saya hobi sepedaan, jadi mhm. cuman keliling aja nih. Oke, Keliling daerah rumah aja, satu oke, pal, 2 pal gitu. oke, Bisa dimanfaatin lah untuk olahraga gitu kan. Cuman oke. kalau misalkan lagi capek banget, kadang absen juga sih olahraganya. Oke, berarti ini ya, kawan pajak, walaupun sesibuk apapun kita nih ya, pastinya harus nyempatin olahraga nih, karena olahraga itu penting kan Mas ya? Bener banget. Benar, karena dari olahraga tersebut dengan kegiatan sangat padat itu bisa menjadikan kita fit dalam beraktivitas, betul Kak ya? Dan Betul. di sini kita bisa enjoy untuk menjalankan apapun kegiatan, bisa bilang untuk ini ya, untuk menaikkan mood juga ya? Betul Iya, banget. oke. Apa sih Kak yang Kak Rara rasain nih dari yang sebelum mengikuti atau mungkin terjun ke dunia pigeon atau setelahnya itu apa yang perbedaan apa ini yang Kak Rara rasain nih? Perbedaan ketika sebelum dan setelah masuk Ya, dunia pigeon ya. Jadi, sebelum masuk dunia pigeon kan taunya cuman main doang, mhm, yang sebenarnya dari main itu kita bisa dapetin beberapa hal gitu, misalkan memperbanyak ruang lingkup dengan mhm, orang-orang gitu kan, memperbanyak link dan segala macam. Nah, kalau misalkan sebelum kenal dunia pigeon dan yang seperti ini, mhm, nggak bisa manfaatin yang hal kayak gitu. Jadi oke, cuman tahu main doang, terus heeh, kayak, dari segi berpakaian, dari segi oke, berbicara dengan orang gitu, manner kita sama orang lain, itu kita belum dapetin. Tapi setelah saya ikut, dunia pageant, dari situ saya belajar nih, oh ternyata kalau ketemu orang yang kalangan seperti ini, mhm, berbicaranya harus seperti ini, kalau oke, ketemu yang lebih kalangan bisa ini menempatkan ya? betul banget. Terus juga, oh kalau ikut kegiatan ini berpakaiannya seperti Oke. ini kayak gini, Iya, gitu. jadi mungkin lebih lebih tepatnya terkait dengan public speaking, cara Mhm, berkomunikasi, cara berpakaian, itu lebih tepatnya diajarkan gimana sih cara berpakaian, berkomunikasi yang baik. Nah, Kak, selain hal itu, Kak, apa sih yang Kakak rasain juga nih terkait mungkin berkehidupan sosial ya? Pasti mhm, kan ada nih ya pro dan kontra dari apa yang kita lakukan, betul Kak ya? betul, Apa yang kita lakukan, pasti nggak mungkin dong semuanya itu mendukung kita. Kalau mungkin sebenarnya hal positif itu pasti banyak yang mendukung, mhm, tapi di sini kan juga pasti ada nih yang memang kontra dengan kita nih, atau mungkin dengan sebutan lainnya mungkin ada hatersnya nih. haters ya. Betul, itu gimana sih Kak cara menyikapinya Kak? Mungkin mungkin dari kawan pajak biar tahu nih, oh jadi kita itu harus cuek kah dengan apa orang-orang yang apa namanya kontra dengan kita, ataukah memang kita harus bisa mengambil positifnya aja, yang negatif abaikan, itu seperti apa Kak
Kak Raras untuk menyikapinya, Kak? Jadi sebelum join dunia pageant, ketika ada hal-hal yang kayak gitu di sosial Mhm. media, pasti langsung dibales. Misalkan Mhm. orang ngatain ini langsung bales sosial media. Nggak Mhm. ngerti nih sebenarnya hal-hal kayak gitu di sosial media sangat Mhm. berbahaya kan. Betul. Karena sekarang juga ada UU ITE. Betul. Nah, Heeh. bahaya banget kalau misalkan kita ngomong ngatain orang, Mhm. terus misalkan orang tersebut nggak terima dan Mhm. ngelaporin kita, itu kan bisa dilaporin sebenarnya. Betul. Nah, setelah ikut dunia pageant, setelah ketemu orang banyak, Mhm. ya kan bertukar pikiran Mhm. sama orang-orang. Jadi mulai ngerti nih, oh bersosial media tuh harus kayak gini. Kalau misalkan ada yang benci, ada yang Mhm. nggak suka, lebih amannya Mhm. nggak usah dihiraukan. Oke. Jadi kayak ya anggap aja angin lewat, ya anggap Oke. aja orang lagi kritik kekurangan kita dan Betul. kita buat untuk lebih memperbaiki diri lagi Betul gitu loh. sekali. Kalau misalkan kayak orang ngomen, ih kok pakaiannya kayak gitu sih, ih Mhm. kok pakaiannya kayak gini sih gitu kan. Jadi kita bisa berkaca aja, oh emang apa yang salah ya, oh ternyata memang salah, oh Oke. ternyata harus memperbaiki lagi, gitu-gitu aja Oke. sih sebenarnya. Sama haters tuh nggak usah diiniin deh. Kalau misalkan kita sama haters itu malah kita apa sih, kita urusin, Tanggapin ya, kita kita tanggapin. tanggepin, itu jadi kayak nggak ada yang bener, jadi semuanya Iya, salah betul. aja Mhm. gitu jadinya. Oke, jadi bisa dibilang nih dari sebenarnya dari haters di sini tuh kita bisa ngambil positifnya, betul Kak ya? Bener banget. Dari kita kan hidup bersosial, pasti ada Mhm. yang menilai baik, ada juga yang menilai tidak Buruk, baik, mungkin buruk betul. ya, seperti itu. Dari hal-hal yang positif di sini kita bisa ambil untuk memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik, betul Kak ya? Betul. Seperti itu ya. Oke Kak. Nah, ini Kak, sebelum kita menuju mungkin ke tahapan sesi akhir ya. Oke, ini ada sedikit ini Kak, kita ada sedikit games nih. Mungkin bentar Wow. ya. Gamesnya di sini adalah game jawab cepat Kak. Jawab cepet Oke, ya. sebenarnya sih untuk pertanyaannya juga nggak ini ya, nggak jauh-jauh dari apa sih aktivitas Kak Ras saat ini, kesibukan Kak Ras saat ini seperti apa. Mhm. Oke, bentar Kak. Ini ada 5 pertanyaan nih Kak. Oke, yang pertama Kak Ras pilih Banjarmasin atau Jakarta? Banjarmasin lah. Banjarmasin, kenapa itu Kak? Karena dari kecil saya di Banjarmasin, terus Mhm. juga bagi saya Heeh. Jakarta khususnya Hmm. itu cuman buat hiburan aja. Kalau Oke. misalkan kita mau refreshing dan segala macam. Oke. Saya tetap pengen stay di Banjarmasin sih. Oke. Karena kan kalau sebenarnya kalau melihat dari ini ya, terjun ke dunia pigeon ya, Mhm. mungkin mungkin ya, mungkin di sini kayak untuk lebih berkembang, mungkin kayak ada di mana peluangnya itu kan sebenarnya Di lebih luar. banyak di kota besar, betul Kak ya? Betul, Tapi di mhm. sini Kakak masih memilih Banjarmasin sebagai tempat domisili Kakak atau Betul tempat banget. dibesarkannya Kakak, Iya, betul ya Kak ya? betul. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Mhm. Di sini ada 2 pilihan, presenter atau model atau pegawai bank. Waduh, Pilih mana nih tiga-tiganya Kak? tempat saya nyari uang nih Betul, ya. mungkin yang lebih enjoy Kakak ini apa nih? Atau memang mau berkarir di dunia perbankan ya? Atau mungkin Mhm. di apa namanya, sebagai corporate ya, di dunia corporate ya? Atau mungkin di sini Kakak memang mau mendalami sebagai presenter, penyiar, atau mungkin di sini Kakak lebih enjoy di permodelannya gitu Kak, ke dunia pigeon-nya gitu? Jelas saya pilih pegawai bank sih. Oke. Iya, karena untuk presenter maupun modeling Hmm. sendiri itu saya tetap bisa ngambil job di Mhm. luar dari pekerjaan Oke. saya, rutinitas saya kayak Iya, gitu. di sisi lain juga dari sampai dengan saat ini dari tempat kerja pun memberi izin ya, Iya, beri izin betul. karena kan nggak semua tempat kerja pastinya ya, di mana tempat kerja biasanya apalagi perusahaan swasta besar itu Mhm. biasanya juga kan mengikat ya, mengikat para Betul. pegawainya seperti apa. Tapi di sini Kak Ras diberikan mungkin salah satu privilege juga ya, di mana Iya. dengan kemampuan Kak Ras yang Kak Ras miliki demi menunjang untuk perusahaan tersebut juga ya Kak ya, Mhm. diperbolehkan atau mungkin diberikan izin untuk melakukan hal hobi Kakak, betul Kak Betul ya? banget. Oke. Pertanyaan ketiga nih Kak, ini saya juga bingung nih yang buat pertanyaan nih, di sini ada pertanyaan, Laskar Pelangi atau Sang Pemimpi? Laskar Pelangi atau Sang Pemimpi? Iya, Kalau saya pilih Laskar Pelangi. kenapa itu Kak? Karena dari film Laskar Pelangi Mhm. itu ada satu orang yang Mhm. membangun sekolah ya untuk Oke, heeh. anak-anak, dan saya pribadi sangat suka sama anak-anak. Oke. Nah, pada saat kegiatan Kira Pemuda pun kita Mhm. juga nggak cuman ketemu warga yang menengah ke atas, tapi kita Oke. juga ketemu warga yang menengah ke bawah, Oke. mengajari mereka, terus kayak mengayomi anak-anak di Mhm. sana juga. Dan menurut saya itu kegiatan yang sangat bermanfaat dan sangat berdampak untuk kehidupan kita.
Oke, ini pertanyaan lebih ke kota Banjarmasin nih Kak, Iya. sebagai tempat Kakak dibesarkan, betul Kak Mhm. ya? Oke, di sini ada pilihan Kak, lebih ke makanan sih, Mhm. lontong orari atau ketupat kandangan. Ketupat kandangan. Kenapa itu Kak? Karena apa ya? Mungkin Saya dari lebih segi rasanya Kak, atau mungkin dari ya itu tadi, lebih enak ketupat kandangan atau gimana tuh Kak? Dari selera Kakak nih? lebih suka ketupat kandangan sih memang. Makanan yang Oke. bersantan terus Mhm, juga, lauknya udah pasti sama ikan haruan ya oke, kan. bener. Cuman ada di Kalimantan, Betul iya sekali. kan. Nah itu emang lebih enak sih daripada lontong. Oke, benar. Jadi memang kalau untuk ini ya, kawan pajak nih, kalau memang Mhm. berkunjung atau memang, belum pernah nyobain, itu wajib nyobain, Kak, ya? Wajib nyobain Wajib dan makannya nyobain. harus pakai tangan, jangan pakai Oke. sendok garpu. Iya ya? Oh, itu ciri khasnya kan, Kak, ya? Iya Ciri khasnya betul, kalau kita makan ketupat kandangan itu harus pakai tangan langsung betul nih. banget. Oke, Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir, Kak, yang Mhm. mungkin, sebelumnya pernah kita singgung nih ya, terkait dengan pekerjaan Kakak, pilih WFH atau WFO, Kak? Pilih WFO kalau saya. Kenapa itu, Kak? Karena kalau di rumah, kadang Mhm kalau misalkan kerjaan udah kelar, mhm. bingung mau ngapain lagi. Oke. Iya, kalau WFO kan di kantor, terus kalau misalkan kerjaan udah kelar Mhm masih bisa, nanya temen, ada yang bisa mhm. dibantu nggak, atau ada Oke apa gitu. Lebih enak di kantor sih kalau saya. oke. Ini mungkin, sebelum beberapa pertanyaan terakhir, Kak, Mhm. sebenarnya sampai dengan saat ini, Kak, apa sih hal-hal atau mungkin impian Kakak yang memang belum terwujud ke depannya itu, Kak, seperti apa, Kak? Impian yang belum terwujud. Ya. Pasti semua orang, punya satu mimpi yang Mhm, sangat sulit untuk diwujudkan. iya, Dan ketika kita sudah menggapai mimpi itu, mhm pastinya, kalau saya pribadi, mhm, saya orang yang nggak mudah puas. oke, Jadi, ketika saya mimpi, "Oh, saya mau ke Putri Indonesia nih, mhm saya udah dapet, mhm, nanti saya akan naikin lagi standar mimpi saya. betul, Habis ini saya mau kemana nih?" Jadi, saya tidak menempatkan diri saya ke situasi yang itu-itu aja. oke, Tetap apa ya, tetap menaikkan kemampuan diri lah kemampuan diri kayak gitu, sendiri, heeh. oke Nggak cuman di situ aja. oke, Dan bagi saya, jangan pernah takut buat mimpi deh. betul, Karena dari mimpi kita punya usaha, punya niat untuk mewujudkannya dan ketika kita sudah mewujudkannya, kita pasti bakal bangga banget sama diri kita. oke, betul. Berarti bisa dibilang kalau memang bisa diambil kesimpulan nih, Kak, ya, di mana kita jangan takut untuk punya mimpi, betul, Kak, Mhm, ya? Dan kita juga harus selalu introspeksi diri ya, betul. untuk jangan cepat puas, tapi di sini jangan cepat puasnya dalam sisi positif nih, Betul untuk banget. meng-upgrade diri menjadi lebih baik, Mhm, untuk mengasah kemampuan diri, banyak belajar dari pengalaman, kemudian dari berbagai media untuk saat ini ya. Karena betul. saat saat pandemi ini udah banyak Kak, yang nggak harus kita tatap muka, betul Kak ya? Betul banget. Untuk belajar banyak di internet juga banyak, YouTube dan sebagainya untuk kita sarana belajar tersebut, betul Kak ya? Betul Oke banget. Kak. Nah, ini mungkin mengulik sedikit nih Kak, terkait Kakak ini kan juga bekerja, betul Kak ya? Mhm, Pastinya punya NPWP, betul Kak betul. ya? Iya, sebagai warga negara yang baik, betul Betul Kak ya? banget. Itu kan harus taat dengan perpajakan gitu kan, di mana Kakak ini juga kalau terkait perpajakan sebagai seorang pegawai pastinya sudah dipotong pajak nih, Mhm, dari tempat kerja, tinggal kewajibannya adalah melaporkan SPT tahunan Kakak pribadi, betul. betul Kak ya? Selama ini sejak Kak Raras ini terdaftar menjadi wajib pajak, untuk berkewajiban bayar pajak, melaporkan pajaknya, ada nggak sih, Kak, pengalaman yang mungkin pengalaman baik atau pengalaman nggak enak dengan kantor pajak nih, Kak? Boleh diceritain, Kak? Jadi saya pernah ke kantor pajak, wilayah yang ini ya Iya? heeh, wilayah. Saya waktu itu telat lapor, bukan telat sih, udah mepet-mepet nih, Oke, udah tinggal beberapa hari lagi iya, gitu kan. Temen-temen udah pada lapor semua, saya mhm, belum. oke Pas mau lapor ternyata, catatan nomor e-Fin saya di handphone itu hilang. oke. Saya Karena coba sekarang email ini ya, untuk pelaporan sudah wajib online ya, iya dan betul, wajib ada IVIN online, ya? Oke, mhm. Saya sudah coba email tapi mhm, nggak cepet gitu loh responnya gitu kan. iya, Sementara saya hari itu mhm, dari bos saya, "Pokoknya kamu harus hari ini lapor pajak," gitu kan. oke, Waduh gimana nih belum dapat balasan nih dari heeh, email gitu kan. Akhirnya ke kantor pajak lah berdua sama teman saya. mmm, Dan kebetulan di situ saya sendiri itu bukan kecamatan yang
di Kanwil itu kan sebelumnya pisah Oh, ya iya ya, kecamatannya. kan memang kalau di Banjarmasin ini ada 2 kantor pajak nih, Kak. Iya, Yang sebelum terbentuknya kantor pajak Madya, itu dulu ada betul. kantor pajak Pratama Banjarmasin Utara Heeh, dan sama KPP Pratama selatan Banjarmasin ya? Iya, Selatan. Dan di sini nah Kakak terdaftar di punya saya utara kayaknya. utara atau Utara selatan? apa? Selatan selatan. Selatan ya, Heeh, karena kalau selatan yang selatan. Cok Mentaya. Iya Ya, betul, punya saya oke. selatan, punya teman saya utara. Ya Oke. udah saya bilang, "Kelarin punya kamu dulu deh di sini," gitu kan. Mhm, Saya coba nanya-nanya kan di depan mhm, sama security yang mhm. jaga. "Oh Kak, ini harus ke selatan Kakak," kata dia gitu kan, Karena "ke Jok terdaftarnya Mentaya." selatan ya. Waduh, ke sana kemari saya bilang kan, ya udah deh nyelesain punya teman saya dulu, Mhm, nunggulah di dalam kan, mhm, nunggu di dalam. Saya tanya ke petugasnya yang frontlinernya itu. mhm, Saya tanya kan, "Mas, ini saya cuman mau lapor pajak tapi mhm. saya lupa nomor EVIN-nya," saya bilang gitu kan. Oke, "Kemarin sudah ada, cuman saya hilang catatannya," gitu. oke. "Oh, bentar ya, Kak, saya cekin," kata dia. Mintalah dia kartu NPWP-nya itu, dicekin dan dapat nomor EVIN-nya Oke. gitu kan. Ternyata Akhirnya ya. iya, ternyata nggak harus ke ini, ke selatan gitu Oke. kan. Di situ aja udah bisa dibantu gitu. Oh, Betul. gampang aja ternyata transaksi di ini, di kantor pajak gitu. Oke, iya betul sih Kak, di mana mungkin Kakak tadi kan sempat bilang ya, kalau pada sudah sempat email tapi memang belum ada Mhm, jawaban, karena mhm. memang mungkin bisa dibilang pasti yang dilayani itu banyak banget Kak. Iya Ya bener banyak banget banget yang sih. dilayani, jadi mungkin di sini, dari beberapa ribu wajib pajak nih yang terdaftar di wilayah Banjarmasin, Mhm. dan itu yang handle juga beberapa orang saja gitu kan, dan situ juga untuk melayani juga sesuai dengan yang masuk Iya, duluan gitu kan. pasti ngantri gitu Iya, kan. tapi di sini juga dari Kakak tadi juga sudah menemukan penyelesaian ya dari Mhm, dibantu oleh customer service kami yang di betul, kantor pajak pertama Banjarmasin Utara betul gitu banget. Kak ya. Oke Kak. Nah Kak ini sebagai pertanyaan terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup sih Kak ya. Apa sih Kak, mungkin Kakak bisa ngasih sedikit motivasi nih Kak, buat generasi muda penerus bangsa nih Kak. Mungkin pada khususnya adalah remaja-remaja yang berada di Kalimantan Selatan nih. Mhm, Gimana sih caranya atau mungkin berdasarkan pengalaman Kakak nih, untuk menumbuhkan rasa percaya diri, tapi bukan dalam negatif ya, tapi di sini dalam mhm. positif untuk gimana menumbuhkan rasa percaya diri, untuk dapat yakin, "Oh saya punya kemampuan ini loh, sebenarnya saya bisa ini loh." Dan mungkin juga dari yang seperti Kakak ceritain tadi, yang terkait mengenai apa namanya, "Oh kok saya tinggi sendiri?" Tapi ternyata ternyata dari hal tersebut yang mungkin kita nggak sadarin, itu merupakan kelebihan kita. Betul Kak ya? Yang memang bisa kita manfaatin dan bisa menjadi prestasi salah satunya. Betul Kak ya? Mhm. Gimana Kak, ada motivasi nggak? Kalau motivasi sih Mhm. dari saya pribadi itu, jangan cuma nyaman di zona kita sendiri gitu loh. Oke, Belajar keluar dari zona yang sudah kita tempati, kayak oke, gitu. Kayak saya pribadi, saya kan awalnya minder nih tinggi sendiri, tapi oke, ternyata keluar dari zona mhm, saya menemukan dunia lain yang, mhm, bisa mengeksplor kelebihan saya gitu. oke, Jadi, apa yang saya miliki yang bagi orang lain itu adalah, apa ya, bukan hal yang wajar atau mhm, apa, ternyata di tempat lain itu adalah sesuatu yang orang pengen banget punya itu, oke kayak gitu betul, loh, iya. oke, Jadi apapun yang kita punya, apapun dari diri kita yang dikomen negatif sama mhm, orang lain, coba kita cari, jalan lain mhm, untuk mengeksplor hal negatif itu biar bisa oke, jadi positif, oke, kayak gitu. bisa bisa dibilang ya itu tadi ya, hal yang memang, tanpa kita sadarin itu Mhm, ternyata adalah kelebihan kita, betul banget, kelebihan yang memang kita itu bisa menjadi prestasi kita sendiri. betul, Oke, dan jangan mudah menyerah, betul betul Kak ya? banget. Oke Kak, mungkin cukup itu Kak, yang mungkin dari sesi kulik-kulik kita ya terkait pembahasan dengan apa sih yang memang kita harus kembangkan, kita asah untuk menjadi prestasi. Oke Kak. Oke terima kasih Kak Raras ya, Sama-sama, sudah Kak hadir Happy. dalam Mbak Embe Podcast dalam episode Iya, kali ini nih Kak. Semoga nih dengan kedatangan Kak Raras dapat memotivasi remaja-remaja generasi bangsa Indonesia, ya Kak ya, amin. untuk menjadi Indonesia lebih maju, lebih berkembang, dan pastinya lebih dapat bersaing di internasional gitu Kak ya. Iya, Seperti tema kita kali ini, yaitu yang muda yang muda yang yang berkarya. berkarya. Oke. Oke, baik, cukup sekian nih kawan pajak untuk episode podcast kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dari Baim by Podcast. Berpanderan beramaian bersama Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Bye-bye.